Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fadlur Rahman Anindrias dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15036210067. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai ujian tengah semester dari strategi dan media pembelajaran, yaitu memilih sebuah KD kompetensi dasar dari mata pelajaran yang ada di SMK jurusan teknik bangunan, kemudian menentukan model pembelajarannya dan membuat sintaksnya atau kegiatan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke mata pelajaran dan kompetensi dasar. Mata pelajaran yang dipilih yaitu adalah konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan sendiri merupakan mata pelajaran kejuruan di SMK Teknik Bangunan yang mempelajari bagaimana mendesain, melaksanakan, dan merawat bangunan, seperti perencanaan konstruksi bangunan, komponen-komponen bangunan, bagaimana pelaksanaan konstruksi dan perawatan bangunan. Lalu, kompetensi dasar yang dipilih adalah melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada pekerjaan bangunan. Selanjutnya adalah materi pokok. Materi pokok dari kompetensi dasar K3LH yaitu adalah yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH, kemudian organisasi K3LH, peralatan K3LH, aplikasi K3LH, persiapan alat pelindung diri atau APD, prosedur pemakaian APD, dan mengidentifikasi potensi bahaya dan menindaklanjutinya. Berdasarkan uraian materi tersebut, dapat kita ketahui peserta didik belajar mengenai pentingnya keselamatan kerja, penggunaan alat-alat pelindung, dan peserta didik akan belajar mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi saat melaksanakan konstruksi bangunan, serta bagaimana cara yang tepat untuk mencegah dan menanggulanginya. Model pembelajaran. Berdasarkan materi pokok yang sudah saya paparkan tadi pada kompetensi K3LH, ada beberapa poin yang contohnya seperti pengaplikasian K3LH dan pengaplikasian APD. Dalam kompetensi dasar ini dapat diterapkan pembelajaran kontekstual teaching and learning. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan K3LH dalam dunia nyata. Lalu apa itu kontekstual teaching and learning? Komarsari dalam Hayati dan kawan-kawan tahun 2013 mengatakan bahwa contextual teaching and learning adalah mengaitkan isi materi pelajaran dengan keterampilan intelektual siswa dalam situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan kognitif siswa dan kebutuhan dari lingkungan. Jadi, pembelajaran kontekstual ini mengajarkan materi dan konteksnya dengan kehidupan nyata, baik itu dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, ataupun lainnya. Jadi dengan CTL, peserta didik diharapkan dapat membuat koneksi antara ilmu pengetahuan yang didapat dari sekolah dan penerapannya di dunia nyata. Dalam kompetensi K3LH ini, penerapan CTL bertujuan agar peserta didik dapat memahami segala hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja, baik itu dalam pelaksanaan perencanaan konstruksi, penggunaan peralatan, pengecekan bahan bangunan, maupun menganalisa potensi bahaya dan bagaimana penanganannya. Kemudian penerapan contextual teaching and learning pada kompetensi dasar. Eh, dalam kompetensi dasar K3LH ini, CTL dapat dilakukan dengan beberapa cara, melalui pengkondisian proses pembelajaran, memberikan tugas, eksplorasi, dan mengobservasi. Guru dapat memberikan materi dengan menampilkan peralatan K3 dan APD dalam bentuk nyatanya, kemudian menjelaskan fungsi-fungsinya dan prosedur penggunaannya. Kemudian, guru juga dapat memberikan sebuah tugas, yaitu mengamati konstruksi bangunan di sekitar rumah peserta didik dan mengidentifikasi potensi bahaya dan juga bagaimana pelaksanaan K3LH pada konstruksi tersebut. Kemudian, guru dapat mempresentasikannya secara singkat. Kemudian, peserta didik dapat mempresentasikan tugas tersebut secara singkat di depan kelas. Di luar kelas atau di bengkel praktik misalnya, guru dapat berpesan kepada peserta didik agar selalu mengikuti prosedur keamanan seperti menggunakan peralatan safety seperti sepatu, sarung tangan, kacamata, helm, helm proyek, dan masker. Selanjutnya, sintaks pembelajaran. Pada contextual teaching and learning terdapat 7 komponen utama, yaitu constructivism, inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment.
Konstruktivisme sendiri adalah membangun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. Jadi, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran dan menghubungkannya dengan dunia sekitar. Kemudian inquiry adalah penemuan melalui proses berpikir yang sistematis. Di sini guru dapat membimbing peserta didik untuk mengobservasi, bertanya, ataupun mengajukan sebuah dugaan. Questioning. Questioning ini di mana peserta didik dapat bertanya kepada guru ataupun sebaliknya. Bagi peserta didik, bertanya dapat menjadi cara untuk menyimpulkan pengetahuan yang didapat. Dan bagi guru, bertanya kepada muridnya akan merangsang pemikiran kritis dan rasa ingin tahu. Kemudian learning community. Peserta didik diminta untuk bekerja sama dan melaksanakan aktivitas pembelajaran dalam kelompok belajar. Guru dapat menjelaskan aturan kerja kelompok dan pembagian kerja. Kemudian untuk modeling, modeling adalah proses pembelajaran dengan memberikan contoh untuk ditiru. Dalam hal ini, guru bukan satu-satunya yang dapat menjadi model, namun guru dapat melakukan peragaan atau memperagakan cara kerja atau prosedur suatu benda. Kemudian reflection. Reflection adalah mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Guru dapat menguji pengetahuan yang telah didapat setelah pelajaran dengan mengajukan pertanyaan atau mengulas atau merangkum materi. Selanjutnya, authentic assessment, yaitu pengumpulan data perkembangan belajar peserta didik. Nah, authentic assessment ini dalam konteks teaching and learning dinilai dari proses sampai hasil di akhir pembelajaran. Jadi guru akan menilai peserta didik berdasarkan kompetensi dasar pada RPP. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian deskripsi kegiatannya, pada kegiatan pendahuluan, pertama guru membuka pembelajaran dengan meminta seorang siswa untuk memimpin kelas melakukan doa bersama. Kemudian guru memberikan motivasi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan, merangsang peserta didik, dan memotivasi dengan cara lainnya. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi K3H dengan dunia nyata. Sesuai dengan sintaks contextual teaching and learning yang tadi sudah saya sampaikan, di sini karena contextual teaching and learning, maka dikaitkanlah materi K3H dengan dunia nyata. Lalu pada kegiatan inti, guru menjelaskan tentang dasar-dasar K3H pada pekerjaan bangunan. Kemudian guru bertanya pada peserta didik mengenai permasalahan K3H di dunia nyata. Ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari contextual teaching and learning dan agar merangsang peserta didik supaya dapat berpikir dengan kritis. Lalu yang ketiga, guru mengelompokkan peserta didik untuk berdiskusi tentang penerapan K3LH. Ini adalah salah satu contoh penerapan community learning atau learning community. Kemudian lanjutan dari diskusi tersebut, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok. Kemudian guru mendemonstrasikan contoh alat K3H dan prosedur penggunaannya dan menjawab diskusi siswa yang perlu validasi. Di sini demonstrasi sesuai dengan sintaks sebelumnya yaitu modeling. Kemudian guru menjawab diskusi siswa yang perlu divalidasi. Di sini guru sebagai fasilitator agar pembelajaran siswa dapat validasi atau tujuan yang benar. Kemudian di kegiatan penutup terdapat yang pertama, guru memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari sesuai dengan sintaks tadi berupa reflection. Dan yang kedua, guru menutup kelas dengan meminta seseorang siswa untuk memimpin doa bersama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.